Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya memiliki kewenangan untuk aktif setiap saat guna memantau pelaksanaan janji-janji yang pernah diucapkan oleh presiden dan kepala daerah terpilih. Hal itu penting untuk menjaga pejabat yang sudah terpilih dari kemungkinan menyalahi, mengingkari, atau mengkhianati janji yang sudah diucapkannya. Pengamat politik dari Pekanbaru Riau yang juga wartawan senior di daerah itu, Birman Alwi, menyatakan hal itu kepada KBA News belum lama ini menanggapi pernyataan penggerak aksi bersama untuk perubahan nasional yang lebih baik Anies Rashid Baswedan. Sebagai pendukung akal sehat, saya sependapat dengan Pak Anies yang disampaikannya dalam podcast Pop The Talk dengan topik Optimis, Demokrasi, dan Masa Depan Indonesia di kanal YouTube Invitop, bahwa janji harus dikerjakan, dilaksanakan, dan dibuktikan. Dalam podcast itu, Anies menyatakan keprihatinannya atas terjadinya badai pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta tingginya pengangguran di sepanjang paruh pertama tahun 2025 yang tengah melanda Indonesia. Publik kembali diingatkan atas janji Wapres Gibran yang dalam debat dengan cawapres lain di masa kampanye 2024, di mana dia menyebutkan bahwa jika terpilih, Prabowo dan dia akan membuka 19 juta lapangan kerja. Janji yang diucapkan di depan publik yang disoroti jutaan orang lewat kamera itu merupakan hal yang serius untuk diwujudkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan Nasional itu kembali mengingatkan akan janji tersebut. Dia pun mendorong rakyat untuk menagih janji itu agar ditepati dan direalisasikan. Harus ada mekanisme menagih janji kampanye itu. Tidak bisa begitu saja para pejabat yang berjanji lalu dengan enteng tanpa bebas mengabaikan, melupakan, dan mengingkari janji yang sudah diucapkannya tersebut. Yang 19 juta janji lapangan kerja itu harus dilaksanakan. Namanya juga janji yang harus dikerjakan dan didukung untuk merealisasikannya. Rakyat akan senang jika Gibran menunjukkan progres pelaksanaan janji itu. Kita rakyat sedang mengkritik angka 19 juta, tetapi kita minta agar janji itu direalisasikan. Harus ada tanggung jawab atas apa yang sudah diucapkan, kata Anies dalam podcast itu. Alwi yang juga adalah Ketua Wilayah Simpul Relawan Sobat Anies Nusantara (SAN) Provinsi Riau sewaktu Pilpres 2024 itu menyatakan, saat ini ada kecenderungan para calon kepala daerah atau presiden berjanji semau dan sesuka hatinya. Seperti pepatah Melayu, sewaktu kampanye lembutlah gigi dari lidahnya. Artinya, apa saja janji manis dikeluarkan, tetapi setelah terpilih, pura-pura lupa dengan apa yang sudah dijanjikan. Dia mengambil contoh janji kampanye Jokowi sewaktu Pilpres 2014 yang terangkum dalam 9 cita-cita atau nawacita jika terpilih menjadi presiden. Tidak ada satupun dari janji itu yang terpenuhi. Yang paling terdengar menyenangkan adalah janji untuk menciptakan 10 juta lapangan kerja. Juga janji untuk berdiri di kaki sendiri dengan menyetop seluruh impor bahan pokok dan stop hutang luar negeri. Nyatanya apa? Tidak ada janji itu yang terlaksana.
Jangankan 10 juta lapangan kerja, malah badai PHK terjadi di masa Jokowi. Tidak melakukan impor, malah di masa dia impor terjadi dalam jumlah yang besar-besaran. Sedangkan tekad tidak menambah hutang luar negeri justru mencapai rekor pada manusia dari Solo itu berkuasa. Miris dan mengerikan, kata salah seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau itu. Pada kampanye Pilpres 2019, setelah janji nawacita tidak ada yang dilaksanakan, Jokowi kembali berjanji dengan menebarkan berbagai kartu, seperti kartu sehat, kartu miskin, dan kartu menganggur. Tentang kartu yang terakhir, dia menjanjikan kepada yang belum bekerja akan diberikan pelatihan kerja di BLK di seluruh daerah. Yang belum dapat kerja akan diberikan uang saku untuk menanggulangi masalah hidup selama menganggur. Nyatanya apa? Tidak lebih janji manis tanpa realisasi. Tidak ada pengarahan BLK untuk melatih para pengangguran dan pencari kerja. Juga tidak ada dari mereka diberi uang saku selama tinggal di rumah. Memang dia merupakan pemain watak yang tidak malu berbohong dan tidak risih kebohongannya sudah ditandai rakyat sebagai pembual besar, kata Alwi. Di Pilpres 2024, ulah bapaknya itu diulang mentah-mentah oleh anaknya, yaitu Gibran yang menjadi cawapres Prabowo. Dalam debat melawan Capres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar, dia berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. Janji itu didasari pada pikiran akan banyak anak muda yang baru masuk dunia kerja setelah selesai pendidikan. Nyatanya, hingga hampir setahun berkuasa, tidak ada realisasi dari janji itu. Saya sangat setuju jika ada ketentuan yang menugaskan KPU atau Bawaslu bekerja terus untuk memantau pelaksanaan janji itu, baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dengan demikian, tidak muncul pimpinan yang gampang berjanji, tetapi tidak mempunyai rasa malu untuk mengingkari janji. Demikian Birman Alwi.